Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia kelas 10 bersama saya Ibu Jainurul SPD. Halo anak-anakku, sehat-sehat semua? Ya, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada materi bab 2 yaitu struktur atom. Kita mulai dari perkembangan model atom. Pertama adalah model atom Dalton. Kedua, model atom Thomson. Ketiga, model atom Rutherford. Keempat, model atom Bohr. Dan kelima adalah model atom mekanika kuantum. Oke, sebelum kita mulai belajar, tentu siswa sekalian harus tahu tujuan pembelajaran. Pertama adalah siswa dapat menggambarkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing model atom. Oke, kita mulai dari model atom yang dikemukakan oleh Dalton. Pertama, atom adalah bagian terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom berbentuk bola padat, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ketiga, atom yang sejenis akan mempunyai sifat yang sama dan atom yang berbeda akan mempunyai sifat yang berbeda pula. Oke. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul unsur atau molekul senyawa. Oke, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Oke, tetapi dari model atom Dalton mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu adalah dapat menerapkan hukum kekekalan massa atau yang dikenal dengan hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap yang dikenal dengan hukum Raoult. Nah, kelemahannya tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Inilah model atom Dalton. Kemudian kelemahan dari atom Dalton itu diperbaiki oleh Thomson. Menurut Thomson, atom adalah bola padat bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif bagaikan kismis dalam roti kismis. Nah, tetap ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Dan kelemahannya itu adalah tidak dapat menjelaskan mengapa pada percobaan sinar alfa pada lempengan emas ada sinar alfa yang dibelokkan dan ada sinar alfa yang dipantulkan. Ya, itulah model atom Thomson. Kemudian dari model kelemahan dari model atom Thomson diperbaiki lagi oleh Rutherford. Menurut Rutherford, atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom berpusat pada inti atom. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif
dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Atom bersifat netral, artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian, massa atom terpusat pada inti atom atau nukleon. Ya. Model atom Rutherford tetap mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu adalah dapat membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Sedangkan kelemahannya itu adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom dan tidak dapat menjelaskan terjadinya spektrum unsur atau spektrum garis. Inilah model atom Rutherford. Kemudian, dari kelemahan Rutherford diperbaiki lagi oleh Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Kemudian, kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit-kulit elektron. Inilah model atom Bohr. Kemudian kelebihan dan kelemahannya Bohr. Kelebihannya adalah kemampuannya untuk meramalkan garis-garis dalam spektrum atom hidrogen. Sedangkan kelemahannya itu adalah tidak sesuai dengan sifat gelombang pada materi atau percobaan de Broglie dan asas ketidakpastian. Kelemahan dari Bohr disempurnakanlah oleh model mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrödinger. Sebelum Erwin Schrödinger, seorang ahli dari Jerman, Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat-saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut dengan orbital. Sehingga model mekanika kuantum dianggap merupakan model atom yang paling sempurna. Ya, inilah model atom mekanika kuantum. Demikianlah materi yang sempat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebagai penutup, ya, apabila terdapat materi yang belum dipahami, nanti kita diskusikan pada WhatsApp group. Kemudian siswa diharapkan mengerjakan LKS yang diberikan dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Siswa diharapkan juga untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu partikel penyusun atom. Demikian Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.